Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Oktapilopa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan metode testing antara black box testing dengan white box testing pada sebuah sistem informasi, di mana ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Habibah Nur Fauziah dan Imro'atul Jamaliyah dalam jurnal Visualika. Selanjutnya, dalam mata kuliah implementasi testing dan implementasi terdapat pertanyaan atau soal. Yang pertama, studi literatur metodologi pengujian, di mana soalnya adalah menjelaskan dan membandingkan dua metode pengujian perangkat lunak. Langsung saja, di sini saya membahas dalam jurnal ini membahas black box testing dan white box testing. Dalam pengembangan perangkat lunak, metode pengujian memiliki peran vital untuk memastikan kualitas dan performa aplikasi yang dikembangkan. Berdasarkan jurnal perbandingan metode testing antara black box dan white box pada sebuah sistem informasi oleh Nur Fauziah dan Jamaliyah 2022, terdapat dua metode utama yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing merupakan metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas dan output perangkat lunak tanpa melihat struktur internal dari kode program. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional perangkat lunak dari tampilan luarnya saja. Seperti yang dinyatakan dalam jurnal tersebut, pengujian ini hanya melibatkan antara input dan output oleh Nur Fauziah dan Jamaliyah 2022 halaman 108. Sementara itu, white box testing adalah metode pengujian yang dilakukan pada tingkat alur kode program untuk memastikan bahwa masukan dan keluaran sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Menurut Nur Fauziah dan Jamaliyah, white box testing juga dikenal sebagai pengujian yang didasarkan pada pengujian desain program secara prosedural, secara struktural, pengujian berbasis logika, atau pengujian berbasis kode. Kedua metode ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam menguji perangkat lunak. Black box testing lebih mengarah pada pengujian fungsionalitas sistem secara keseluruhan, sedangkan white box testing berfokus pada struktur internal dan alur logika kode program. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu tentang analisis pengujian berbasis kasus, di mana soalnya adalah berdasarkan metode yang dipilih pada soal nomor 1, analisis bagaimana metode tersebut diterapkan pada perangkat lunak nyata. Metode tersebut diterapkan pada proyek perangkat lunak nyata. Dalam jurnal yang teliti, kedua metode pengujian diterapkan pada sistem informasi. Berdasarkan pemahaman terhadap jurnal tersebut, penerapan metode black box testing pada sistem informasi dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem dari segi tampilan antarmuka. Pengujian ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang kode program, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal, pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Nur Fauziah dan Jamaliyah 2022 halaman 107. Dalam konteks sistem informasi, pengujian ini mengacu pada validasi kebutuhan fungsional seperti memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, penerapan white box testing pada sistem informasi dilakukan untuk menguji struktur internal dan alur logika dari sistem. Metode ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kode program dan struktur sistem. Dalam jurnal disebutkan bahwa white box testing merupakan metode pengujian terhadap struktur dan alur logika kode program. Pengujian ini dilakukan melakukan pengecekan terhadap source code. Nur Fauziah dan Jamaliyah 2022 halaman 111. Dalam studi kasus pada jurnal tersebut, white box testing digunakan untuk memastikan bahwa semua jalur pada program sudah diuji setidaknya satu kali. Semua logika keputusan dapat diuji dengan jalur yang benar maupun salah, dan semua struktur data internal dapat diuji untuk memastikan validitasnya. Hal ini penting dalam sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan mampu menangani berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Selanjutnya ke soal nomor 3, di mana temanya adalah implementasi dan tantangan. Identifikasi tantangan atau hambatan yang muncul pada tahap implementasi sistem dalam studi kasus jurnal yang telah Anda analisis di soal 2.
Tugasnya adalah menyoroti pendekatan atau solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut berdasarkan jurnal tersebut. Pendekatan atau solusi yang digunakan mengatasi tantangan. Dalam implementasi metode pengujian pada sistem informasi, jurnal mengidentifikasi beberapa tantangan atau hambatan yang muncul. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi white box testing adalah kompleksitas pengujian yang tinggi. Seperti yang dinyatakan dalam jurnal, salah satu kekurangan white box testing adalah menyusahkan karena pengujian cukup kompleks. Nervazia dan Jamaliah 2022 pada halaman 110. Tantangan lain yang teridentifikasi adalah kebutuhan akan sumber daya yang banyak melakukan white box testing. Jurnal menyebutkan bahwa white box testing termasuk dalam pengujian yang cukup mahal. Nervazia dan Jamaliah 2022 halaman 110. Selain itu, ketika ada penambahan atau perubahan kode, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap keseluruhan kode yang dapat memakan waktu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dalam jurnal disebutkan beberapa pendekatan atau solusi yang dapat digunakan. Salah satu adalah menggunakan teknik pengujian yang tepat, seperti basis path testing, branch coverage, condition coverage, loop testing, multiple condition coverage, dan statement coverage. Teknik-teknik ini dapat membantu dalam melakukan pengujian yang lebih terarah dan efisien, sehingga dapat mengurangi kompleksitas dan kebutuhan sumber daya dalam pengujian. Selain itu, jurnal juga menyoroti pentingnya perencanaan pengujian sejak awal proses pengembangan perangkat lunak. Langkah pertama dalam pengembangan suatu perangkat lunak sebaiknya dipilih metode pengujian yang tepat. Maka dari itu, perencanaan pengujian dapat dimulai sejak awal proses perancangan perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya, tema soal nomor 4 adalah evaluasi hasil pengujian dan implementasi, di mana instruksinya adalah mengevaluasi efektivitas dari proses testing dan implementasi yang dilakukan dalam jurnal yang kita bahas sebelumnya digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan testing sistem tersebut. Evaluasi efektivitas dari proses testing dan implementasi yang dilakukan. Evaluasi efektivitas dari proses testing dan implementasi yang dilakukan dalam jurnal menunjukkan bahwa kedua metode pengujian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun keduanya dapat saling melengkapi untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Black box testing terbukti efektif dalam menguji fungsionalitas perangkat lunak secara keseluruhan. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang kode program, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Seperti dinyatakan dalam jurnal, black box testing merupakan teknik pengujian yang menguji fungsionalitas perangkat lunak tanpa melihat struktur internal program. Sementara itu, white box testing efektif dalam menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terdeteksi pada pengujian fungsionalitas. Metode ini memungkinkan pengujian terhadap struktur dan alur logika dari program. Dalam jurnal disebutkan bahwa whiteboard testing dapat membantu dalam menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak ditemukan ketika melakukan pengujian pada tampilan antarmuka sistem. Perbandingan kedua teknik dalam whiteboard testing juga menunjukkan efektivitas yang berbeda. Jurnal menyebutkan bahwa statement coverage dapat hanya memberi informasi dalam menentukan baris kode yang belum tercakup atau dieksekusi, tetapi tidak menjamin setiap keluaran keputusan daripada statement if yang kosong. Sedangkan pada branch coverage akan selalu melakukan pengujian dengan membuat setidaknya 2 uji data yang validasi masing-masing kondisi pernyataan true dan false dari fungsi tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari kedua metode pengujian dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam memastikan kualitas perangkat lunak. Selanjutnya soal nomor 5, temanya adalah rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Dengan instruksinya, berdasarkan analisis dari soal-soal sebelumnya, buatlah rekomendasi perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa di masa mendatang. Rekomendasi perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa. Berdasarkan analisis dari soal-soal sebelumnya, berikut ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa di masa mendatang. Yang pertama, penggunaan kombinasi metode. Seperti yang disimpulkan dalam jurnal, penggunaan kombinasi dari metode black box testing dan white box testing dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menggunakan metode ini secara bersama dalam proses pengujian. 2. Perencanaan pengujian sejak awal. Sebagaimana dikatakan dalam jurnal, perencanaan pengujian dapat dimulai sejak awal proses perangkat lunak dikembangkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa metode pengujian yang tepat dipilih sejak awal, sehingga dapat mengoptimalkan proses pengujian. 3. Penentuan prioritas pengujian. Rekomendasi ini sejalan dengan pernyataan dalam jurnal bahwa keputusan menggunakan testing ditetapkan pada prioritas yang ingin dituju, apakah terkait keamanan atau performa. Dengan menetapkan prioritas pengujian, dapat dipilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. 4. Pemilihan penguji yang tepat.
Jurnal menyebutkan pentingnya penentuan apakah testing dilakukan oleh penguji yang independen, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode program, atau dilakukan oleh penguji yang paham tentang quality assurance, struktur internal, dan kode dari perangkat lunak. Pemilihan penguji yang tepat sesuai dengan metode pengujian yang dilakukan akan meningkatkan efektivitas pengujian. Yang kelima, penggunaan teknik pengujian yang tepat. Dalam white box testing terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan seperti basis path testing, branch coverage, conditional coverage, loop testing, multiple condition coverage, dan statement coverage. Pemilihan teknik yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek dapat meningkatkan efisiensi pengujian. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan proses testing implementasi pada proyek serupa di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Daftar pustaka. Di sini saya mengambil referensi dari Nurfaizah dan Jamaliyah tahun 2022 dengan judul perbandingan metode testing dan antara black box dengan white box pada sebuah sistem informasi yang terdapat dalam jurnal Visualika pada halaman 105 sampai 113. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.